Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Adi Saputra, NIM D1D021126, kelas R004, dengan dosen pengampu Ibu Nursanti Eshud, MSI. Di sini saya ingin menjelaskan satu genus pohon, yaitu pohon jati, untuk tugas UAS Dendrologi. Langsung saja. Materi yang saya jelaskan adalah: pertama, status taksonomi, deskripsi morfologi, ekologi, persebaran dan fitogeografi, sifat kayu, Tectona grandis, etnobotani, dan silvicultur. Jati merupakan spesies asli Burma. Jati menyebar luas mulai dari Myanmar, India, Laos, Kamboja, Thailand, Indochina, sampai ke Jawa. Pohon jati berasal dari India. Di negara asal tanaman jati dikenal berbagai macam nama, tergantung daerah, seperti Cingcagu, wilayah Assam, Saingun, Bengkali, Tekun, Bombay, dan Kyun, Burma. Pohon jati juga dalam bahasa Jerman dikenal dengan teak atau teakwood, dan di Inggris dikenal dengan sebutan teak. Pohon jati atau Tectona grandis ini memiliki kualitas kayu yang tinggi dan memiliki berbagai macam kegunaan dalam kehidupan sehari-hari, terutamanya di bidang industri, perabotan rumah tangga, misalnya pembuatan meja, kursi, lemari, dan sebagainya. Klasifikasi pohon jati adalah sebagai berikut. Pohon jati memiliki kingdom Plantae, subkingdom Viridiplantae, divisi Tracheophyta, subdivisi Spermatophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Lamiales, famili Lamiaceae, genus Tectona, spesies Tectona grandis Linn. Sistem perakaran pada pohon jati ini adalah akar tunggang dan mempunyai cabang akar serabut. Pertumbuhan akar tunggang secara vertikal berukuran besar sebagai penopang pohon supaya tidak mudah roboh. Serta untuk cabang akar serabut ini berfungsi mencari unsur hara atau sumber makanan, sumber air. Umumnya, bentuk batang dari pohon jati ini berbentuk silinder dan tumbuh secara vertikal. Permukaan batang jati ini halus, beberapa memiliki corak alami, keras, dan tebal. Pohon jati memiliki warna coklat atau abu-abu, keputihan, ada kehitaman dengan urat jati yang memanjang, serta kulit batang jati sedikit mengelupas. Tanaman jati ini memiliki tinggi dapat mencapai sekitar 30 sampai 45 meter. Dengan diameter batang dapat mencapai 220 cm. Pohon jati ini memiliki bunga yang bersifat majemuk, yang berbentuk dalam malai bunga, inflorescence, yang tumbuh terminal di ujung atau tepi cabang. Panjang malai antara 60 sampai 90 cm dan lebar antara 10 sampai dengan 30 cm. Bunga jantan atau bedangsari dan betina putik berada dalam satu bunga disebut monoecious. Daun jati ini berbentuk oposiat, bulat dengan ujung meruncing. Struktur pertengahan daunnya menyirip. Pada bagian permukaan atas daun jati halus, untuk bagian belakang daun jati terasa kasar atau bergerigi. Ukuran daun dengan panjang 13 sampai
75 cm dan lebar daun 10 sampai dengan 40 cm. Daun muda atau petiola berwarna hijau kecoklatan, sedangkan daun tua berwarna hijau tua keabu-abuan. Buah tanaman jati memiliki tekstur keras, terbungkus dengan kulit berdaging dan lunak. Ukuran buah sekitar 5 sampai 20 mm. Penampakan buah jati memiliki 3 lapisan, berkulit tipis yang berbentuk dari kelopak bunga, lapisan tengah tebal dan lapisan terakhir keras dan terbagi menjadi 4 ruang biji. Ini adalah contoh dari pohon jati. Pohon jati, dia pohonnya lurus dan kulitnya dan ini daun jati. Daun jati ini memiliki dengan daun opposite. Daun jati ini atasnya halus dan bawahnya kasar, bergerigi. Pertulangan daun ini menyirip. Dan ini buah jati. Buah jati ini terbagi dalam 4 ruang biji. Buah jati ini berkeras. Dan ini bunga dari pohon jati. Pohon jati ini memiliki bunga yang majemuk. Lanjut lagi. Ekologi pohon jati. Jati atau Tectona grandisline merupakan tanaman tropika dan subtropika yang sejak abad ke-9 telah dikenal sebagai pohon yang memiliki kualitas tinggi dan bernilai jual tinggi. Berarti pohon jati ini dari dulu sampai sekarang masih terjaga dengan kualitas yang tinggi dan jual yang tinggi. Di Indonesia, jati digolongkan sebagai kayu mewah, fancy wood, dan memiliki kelas awet, mampu bertahan hingga 500 tahun. Jati umumnya tumbuh baik pada tanah yang banyak mengandung fosfor dan kalsium dengan pH sekitar 6. Dan biasanya kondisi lingkungan terbaik untuk jati adalah lingkungan dengan musim kering, yang dengan curah hujan antara 750 sampai dengan 2500 mm permukaan per tahun. Umumnya jati tumbuh dengan baik pada ketinggian di bawah 1000 meter di atas permukaan laut. Dan suhu minimum untuk pertumbuhannya antara 13 Celcius sampai dengan 17 Celcius. Dan suhu maksimum antara 39 Celcius sampai dengan 43 Celcius. Sifat kayu jati. Kayu jati ini memiliki berat jenis kayu 0 sampai 62 gram. Dengan tinggi dapat mencapai 45 meter. Dengan diameter mencapai 220 cm. Ini contoh pohonnya. Tinggi dan lebar. Kayu jenis ini banyak dimanfaatkan sebagai mebel, furnitur, bahan bangunan, kapal, ataupun pembuatan perabot rumah tangga dan pembuatan seperti rumah.
Persebaran pertumbuhan jadi. Daerah penyebaran di Asia Tenggara seperti Myanmar, India, Thailand, dan Vietnam. Di Indonesia penyebaran terutama di Sulawesi Tenggara, Pulau Jawa, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Maluku, dan Lampung. Jati yang tumbuh di Indonesia bukanlah tumbuh alami, melainkan sengaja ditanam dan berasal dari India ketika pemerintahan Belanda. Jadi, pohon jati itu tumbuh di Indonesia pertama, bukan tumbuh alami, melainkan ditanam oleh orang Belanda, orang India pada pemerintahan Belanda. Pohon jati pertama kali ditanam di Pulau Kangean, Muna, Sumbawa, hingga pada akhirnya menyebar ke berbagai daerah seperti Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Etnobotani kayu jati. Ini adalah contoh etnobotani kayu jati. Ini adalah rumah joglo, rumah adat tradisional dari Jawa Tengah. Rumah adat joglo ini adalah rumah adat tradisional yang berasal dari Jawa Tengah, yang biasanya terbuat dari kayu jati dan memiliki simbol kedaerahan khas Indonesia. Bentuk atap joglo menyerupai bentuk tajuk yang mengacu pada bentuk gunung. Secara etimologis, kata joglo berasal dari dua kata, yaitu tajuk dan loro, yang artinya penggabungan dari dua tajuk. Bentuk atap seperti ini diyakini memiliki makna yang sakral, karena menurut masyarakat Jawa, gunung menjadi tempat tinggal para dewa. Etnobotani selain rumah joglo ini ada lagi etnobotani kayu jati seperti pembuatan kapal pada zaman dahulu masih menggunakan kayu jati. Dan yang terakhir, silvicultur. Kayu jati dengan nama ilmiah Tectona grandis Lim merupakan salah satu jenis kayu komersial yang memiliki nilai ekonomis tinggi, yang tidak lekang dimakan zaman, dan orang banyak memilih kayu jati karena kualitas dan keawetannya melebihi jenis kayu lain. Penggunaan bibit unggul akan menghasilkan pohon yang tumbuh cepat dan berbatang lurus. Pemangkasan cabang atau pruning pada saat jati berumur muda akan menghasilkan pada saat umur lagi muda, pohon jati ini dipangkas bagian rantingnya agar pada saat tumbuh dia memiliki batang tanpa cacat mata kayu dan batang bebas cabang tinggi. Penjarangan atau thinning akan mengurangi persaingan antar pohon dalam memperoleh makanan, hara dari tanah, dan cahaya, sehingga mempercepat pertumbuhan diameter batang. Penjarangan ini berbagi jarak antara satu pohon ke pohon lain agar mengurangi persaingan untuk mendapatkan makanan dan air dari tanah dan cahaya. Pemupukan pada tanaman jati akan mempercepat pertumbuhan sehingga menghasilkan kayu yang berukuran besar. Pemupukan pada tanaman jati ini sangat penting agar bisa tumbuh cepat dan bisa untuk dipanen dan untuk menghasilkan kayu yang lebih baik. Yang terakhir, pengendalian hama dan penyakit akan menjamin pohon tumbuh sehat dan normal, sehingga menghasilkan kayu yang berukuran besar dan bebas dari cacat. Pengendalian hama dan penyakit ini salah satu hal yang penting untuk mendapatkan kayu yang baik, tidak cacat, dan tumbuh sehat. Agar kayu itu bisa
subur dan bisa dimanfaatkan lebih baik lagi, dan harga jualnya yang tinggi. Oke, terima kasih. Mungkin itulah yang bisa saya dapat jelaskan dari materi saya dengan genus pohon jati. Mungkin bila ada kekurangannya, saya mohon maaf. Bila ada kesalahannya, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.